Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh datang di hadapan Tuhan untuk mengikuti pendalaman Alkitab malam hari ini. Saya boleh mengajak Bapak Ibu Saudara maju ke depan supaya nanti yang datang bisa mengisi bagian belakang, ya. Bapak Ibu, supaya lebih sukacita kita datang di hadapan Tuhan, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu lagu dari Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kiranya ini yang menjadi komitmen, tekad kita, kebiasaan kita, bahwa kita tiap hari bersama dengan Tuhan. Ku berjalan bersama juru selamatku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya lagu ini tidak hanya kita lantunkan, tidak hanya kita puji dan nyanyikan, namun inilah yang menjadi kebiasaan hari-hari kehidupan kita. Hidup kita senantiasa bersama dengan Tuhan, kita hidup mengikuti apa yang menjadi ketetapan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih malam hari ini kembali kami boleh datang di hadapan Tuhan untuk belajar tentang kebenaran firman. Hari ini Tuhan sudah memberkati sepanjang pagi hingga malam ini. Kami bersyukur untuk segala tugas kewajiban yang sudah boleh kami selesaikan. Kiranya hari ini juga mendatangkan kebaikan, hari ini boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami meneduhkan hati, kami datang di hadapan Tuhan karena kami merindukan untuk mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terlebih lagi di tengah keadaan dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Kiranya kami terus menyatakan terang Tuhan. Hidup kami boleh menyatakan kasih Tuhan. Dan dimanapun kami berada, nama Tuhan kami muliakan. Hadirlah di tengah-tengah kami, hadirlah di hati kami, dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Satu lagu lagi akan kita pujikan mengantar kita untuk mendalami firman Tuhan dari Kidung Jemaat 388. Selamat di tangan
Yesus. Kita percaya bahwa hidup kita sudah ditebus, diselamatkan Kristus di dunia ini ataupun nanti ketika kita meninggalkan dunia ini. Kita bersama di dalam kemuliaan dan anugerah kasih Tuhan. Selamat di tangan Yesus ketika baitnya kita pujikan. Bapak Ibu malam hari ini bahagia? Bahagia ya? Ada yang sedih hati? Kita tentu dalam segala perkara percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Bapak Ibu Saudara, menarik malam hari ini. Ada yang tahu temanya apa? Temanya apa, ada yang tahu? Temanya serem Bapak Ibu Saudara. Menghadapi kuasa kegelapan, ya. Menghadapi kuasa kegelapan. Mari kita akan bersama-sama belajar dari Injil Matius. Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Kita akan membacanya bergantian Bapak Ibu Saudara. Saya membaca ayat-ayat ganjil, tolong Bapak Ibu Saudara membaca ayat genap. Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 demikian firman-Nya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis.
Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Berbahagia setiap kita Bapak Ibu yang membaca, merenungkan dan melakukan firman-Nya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada di antara kita pencinta film. Ada di antara kita yang suka nonton film Bapak Ibu. Beberapa mengangguk-anggukkan kepala. Yang tidak mengangguk-anggukkan kepala suka film atau enggak? Siapa yang sudah 1 tahun gak pernah nonton film? Oh, ada juga ya. Wow, luar biasa. Banyak berdoa ya Pak. Oke. Oh, kalau nonton malah ngantuk. Kalau filmnya gak cocok ya, filmnya tidak menarik, monoton, maka bisa ngantuk. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa genre, ada beberapa tema film yang selalu akan ada, yang abadi sepanjang masa. Saya mencoba mencari data statistiknya Bapak Ibu Saudara dan saya menemukan terbaru tahun 2022 memang ini menyoroti generasi milenial. Ya, tolong beberapa generasi milenial yang hadir bisa dilihat apakah cocok data ini. Ya, yang pertama menempati tingkat tertinggi memang adalah di sana dikatakan komedi. Ya, mungkin karena banyak yang stres, banyak pikiran berat gitu ya. Kepengennya yang lucu-lucu gitu ya. Kepengennya yang bisa membawa kita tertawa, menikmati segala narasi-narasi yang diberikan yang mungkin membuat kita bisa tersenyum dan tertawa. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara adalah ketika kita mencermati yang tadi saya katakan genre abadi, di sana itu ada drama. Ya, ada romansa, ada kisah cinta. Itu kisah abadi Bapak Ibu Saudara. Ya, cerita tema yang menarik tentang cinta itu bisa diulang-ulang. Perhatikan di peringkat yang kelima. Itu termasuk kisah abadi, yaitu apa? Film tentang apa yang peringkat kelima? Kok bisa keluarga? Kebanyakan ya. Horor Bapak Ibu Saudara. Horor itu termasuk. Ini kan, kalau mau diisi yang di kosong-kosong itu yang pertama komedi, yang kedua laga atau action, drama, ya, yang keempat, nanti dicocokkan datanya ya, yang keempat adalah romantis atau kisah-kisah cinta. Nah, yang kelima adalah horor. Memang Bapak Ibu Saudara, genre horor itu ternyata ada penikmatnya loh, ya. Apalagi kalau kita bicara film-film Indonesia. Wah, kalau bicara tentang horor itu filmnya lebih menakutkan, lebih mengerikan daripada film-film dunia barat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa kok lebih mengerikan dibanding film-film atau hantu-hantu yang disajikan film-film dunia barat? Setannya lebih banyak jenisnya ya. Dan bentuk dari sang setan Bapak Ibu Saudara, wah itu sangat mengerikan ya. Kalau di dunia barat malah lebih rapi-rapi, pakai jas ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, memang genre horor secara khusus ketika kita bicara menghadapi kuasa kegelapan ya. Ini memang tidak bisa dipungkiri, ada di sekitar kita, bahkan mungkin masih ada di antara kita yang hari ini bergumul tentang itu.
Bagaimana menghadapi kuasa kegelapan, bagaimana saya mengatasi ketakutan yang timbul, bagaimana ketika saya menghadapi cerita-cerita seram. Ada di sini yang takut dengan tempat-tempat gelap? Takut kalau kamar kecil sendirian, ngajak teman-teman, sehingga rombongan, ayo barengan gitu. Kalau nggak ada temannya ya sudah ditahan sampai nanti pulang gitu. Kebetulan pulang nggak ada orang juga gitu. Itu terlalu didramatisir ya Bapak Ibu Saudara. Memang pengalaman dan kenyataannya ada di sekitar kita. Banyak cerita-cerita yang kita dengar tentang kuasa kegelapan. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara, tentu sangat dekat cerita-cerita itu dengan tempat-tempat yang memang terasa angker ya. Karangsaru termasuk angker atau enggak Bapak Ibu? Yakin atau hanya meneduhkan hati? Yang pernah ngomong ini pernah tinggal berapa lama di Karangsaru? Ada yang lebih dari seminggu dari yang ngomong tinggal di Karangsaru? Nanti teman-teman pengerja bisa kesaksian ya, seberapa yang dialami di Karangsaru ini. Tapi betul sih, betul, saya cukup lama di Karangsaru dan memang tidak menyeramkan kok. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang hal-hal yang seperti ini memang kenyataannya ada. Kenyataannya ada di sekitar kita. Lalu bagaimana gitu ya? Mari kita masuk dalam teks karena kita pendalaman Alkitab. Memang saya di perikop Alkitab Bapak Ibu Saudara ada bagian-bagian yang mengulas itu. Cukup banyak. Namun saya akan memilih perikop ini, nanti saya jelaskan mengapa. Begitu ya. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 memang berbicara tentang pencobaan yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun setelah ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kita bisa melihat ayat pertama dikatakan di sana, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Bapak Ibu Saudara, barangkali narasi ini tidak atau kadang sulit untuk kita pahami. Mengapa Roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai? Bukankah ini Tuhan atau Allah main-main? Sehingga Yesus dicobai di padang gurun, apa manfaatnya? Bapak Ibu Saudara, kalau kita meneliti, mencoba untuk mengkaji pemikiran-pemikiran peneliti Alkitab, memang Yesus ini disandingkan dengan Israel. Israel yang selalu gagal, Israel yang selalu mengecewakan hati Tuhan, namun Allah, anak Allah di dalam Yesus Kristus ini, Israel yang baru, Israel yang mampu menghadapi godaan. Israel yang taat setia kepada kebenaran firman. Dan Israel yang mesti menjadi panduan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua mengatakan, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ini sangat alamiah. Ini sangat natural. Bapak Ibu Saudara pernah puasa? Kapan terakhir kali puasa? Dan berapa lama saudara puasa? Kalau puasa 40 hari 40 malam saudara, pasti di akhir dari puasa itu, apalagi kalau Tuhan Yesus ini diyakini bahwa ia memang berpuasa pantang makan. Jadi 40 hari 40 malam ia jalani puasa itu, maka tidak heran kalau dicatat bahwa ia lapar. Ini satu hal yang alamiah yang menunjukkan bahwa memang Yesus hadir sebagai manusia seutuhnya. Lalu ayat 3 dan 4 Bapak Ibu Saudara dikatakan di sana, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ada banyak gambar-gambar yang menarik kalau kita mau ambil gitu ya. Tapi saya rasa saya terangkan saja, mungkin Bapak Ibu pernah ya. Kalau orang lapar, Bapak Ibu Saudara, orang lapar, lihat karet gelang bertumpuk-tumpuk, itu kayak lihat apa Bapak Ibu Saudara? Ada yang ngomong bakmi, ada yang soon ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena memang sudah rada-rada berkunang-kunang, sudah gelap mata, apalagi perut keroncongan.
kampung tengah ini minta diisi. Maka memang kadangkala bisa terjadi fata morgana Bapak Ibu Saudara. Ya. Bayangin Tuhan Yesus 40 hari 40 malam tidak makan, maka ia lapar. Dan ketika ia lapar, ini perhatikan ya. Si iblis, si jahat itu, sang penguasa kegelapan itu memang paling tahu kelemahan kita. Paling tahu titik di mana kita ini bisa dijatuhkan. Dan selalu tepat Bapak Ibu Saudara, tidak basa-basi. Tepat pada sasarannya. Kamu kan lapar. Kamu kan anak Allah. Coba ubah batu ini menjadi roti. Bapak Ibu Saudara, sebuah godaan, sebuah tantangan yang terlihat sederhana, wajar dan biasa-biasa saja. Betul enggak? Kalau tantangannya berat, tantangannya hebat mungkin perlu dipikir Bapak Ibu Saudara. Tantangannya enggak. Kamu kan lapar, kamu kan anak Allah. Jadikan batu ini menjadi roti dan makanlah. Gitu. Bapak Ibu Saudara, kita ini seringkali tidak mampu menghadapi kuasa kegelapan karena kita ini kurang cermat melihat situasinya. Kita sangat mudah sekali digoda, kita sangat mudah sekali tergiur dengan rayuan-rayuan yang halus dan lembut itu. Namun Tuhan Yesus menyatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi jawaban Tuhan Yesus juga tidak basa-basi. Tapi jawaban Tuhan Yesus jelek. Betul aku lapar. Namun bagiku makanan yang harus kulakukan, makanan yang akan aku nikmati adalah firman yang datang dari Allah. Hidupku prioritas utama adalah Tuhan. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara, ya. Bagaimana dengan kita? Prioritas apa yang kita jalani dalam kehidupan kita? Lalu kita lanjutkan ayat 5 dan sampai 7 demikian. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata bahwa makananku adalah firman yang keluar dari mulut Allah, ini ya perhatikan ya, sekali lagi sang iblis penguasa kegelapan itu bukan gampang dibohongi, bukan gampang dikalahkan. Ia mengutip firman Tuhan dari Mazmur Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika ia mengatakan jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu bisa dilihat paralelnya. Ya, ada di dalam Mazmur pasal 91 ayat 11 sampai 12. Ya. Kan kamu tadi ngomong makananku adalah firman Allah. Nah, iblis masukin tuh. Ada loh firman, jatuhkanlah dirimu, maka malaikat akan menantangmu. Maksudnya menjagamu untuk tidak sampai jatuh. Bapak Ibu Saudara, menarik, Yesus berkata, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Jadi Tuhan tahu bagaimana menjawab. Tuhan tahu bagaimana situasi yang ada dan memberikan jawaban-jawaban yang tepat. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena memang Tuhan Yesus memahami benar. Seluruh firman memahami benar apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Allah di dalam dirinya, di dalam kehidupannya, dan di dalam apa yang harus kita lakukan di muka bumi ini. Dan ini tentu menantang kita Bapak Ibu Saudara supaya kita juga paham, belajar firman. Di sini yang mari membaca Alkitabnya rajin sampai dengan hari ini ada? Sudah berapa kali bolong-bolong? Atau sudah berapa kali terlewat jauhnya? Bapak Ibu Saudara, mari membaca Alkitab menjadi makanan yang tiap hari kita bisa nikmati untuk menguatkan iman dan kerohanian kita. Lalu ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya,
Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu Saudara, iblis masih belum berhenti, masih mencoba dan mengajak atau membawa Tuhan Yesus ke gunung yang tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan Bapak Ibu Saudara, memang ini yang kadangkala silau, membuat kita ini tidak bisa melihat kebenaran. Dan ini yang kadang ditawarkan kepada kita. Aku perlihatkan segala kemegahan dan kenikmatan dunia. Aku berikan kepadamu semua hal yang engkau ingin nikmati di dunia ini. Namun sembahlah aku. Dan iblis bisa melakukan itu. Iblis berhak menyatakan itu. Mengapa? Karena memang ia penguasa dunia ketika manusia jatuh dalam dosa. Namun jawaban Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Enyahlah iblis. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Perhatikan ini ya Bapak Ibu Saudara. Ketika berbicara tentang penguasa, berbicara tentang kekuasaan yang tertinggi di dunia, maka Tuhan Yesus menyatakan dengan jelas, enyahlah iblis. Sebuah otoritas dan kedaulatan Allah dinyatakan. Enyahlah engkau. Karena engkau harus berbakti hanya kepada Allah. Ini seruan yang sesungguhnya juga penting dan perlu untuk kita pegang hari ini Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena tantangan dunia, tawaran-tawaran dunia, bahkan memang kenyataan yang kita jalani seringkali gemerlap, kenikmatan, kemegahan, ketenaran, dan apapun yang ditawarkan oleh nilai-nilai dunia ini sangat mempesona. Dan kita bisa menikmati itu di tengah dunia. Namun apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini tentu menjadi sebuah pelajaran, menjadi sebuah nasihat sekaligus teguran yang sangat keras bagi kita yang hari ini masih mencondongkan hati kepada tawaran dunia, bahkan kepada tawaran iblis yang menyenangkan sekalipun bagi kita. Lalu di ayat yang ke-11 dikatakan, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Namun Bapak Ibu Saudara, di perikop paralel yang lain di Lukas dikatakan di sana ketika Yesus sudah menjawab semuanya di ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu Saudara, iblis enggak berhenti. Dia akan terus berusaha. Jadi ketika kita bisa gagal atau kita berhasil mempertahankan diri satu kali, maka ia akan coba terus, ia akan coba terus, ia akan coba terus. Dan tentu dengan itu saudara-saudara kita terus waspada, kita terus berjaga-jaga. Nah, inilah ayat-ayat yang kita bisa pelajari dari perikop ini. Nah, lalu saya menarik makna Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa pencobaan Tuhan Yesus ini dalam hidup kita? Apa makna yang kita bisa tarik? Apa makna yang kita bisa ambil, makna yang kita bisa pelajari dari apa yang dialami Tuhan Yesus. Dan ini tentu sesuai dengan apa yang menjadi tema kita malam hari ini, menghadapi kuasa kegelapan. Bapak Ibu Saudara, kuasa kegelapan itu memang benar-benar ada. Tadi saya katakan perikop-perikop Alkitab menunjukkan banyak sekali. Kalimat atau kata yang dipakai pun juga banyak. Misalnya Paulus, jadi saya cuman setia pada teks yang ada ya Bapak Ibu Saudara, tapi saya mencoba untuk menunjukkan saja. Misalnya Paulus mengatakan ada pemerintah-pemerintah di udara, penghulu-penghulu di angkasa. Itu dikatakan. Ada perikop-perikop yang menunjukkan benar bahwa memang penguasa kegelapan, iblis, roh-roh yang lain itu ada di tengah-tengah kita, ada di sekitar kita. Dan itu tidak perlu untuk kita pungkiri, tidak perlu untuk kita tolak. Karena memang ada, kenyataannya ada di sekitar kita. Kenyataannya ada di sekeliling kita dan kenyataannya bisa menggoda dan menjatuhkan kita. Jadi kuasa kegelapan dengan segala manifestasinya Bapak Ibu Saudara itu ada dan benar-benar ada. Yang akan terus menggocoh kita, yang akan menggoda kita, yang akan menakut-nakuti kita dan menjauhkan kita dari Tuhan. Ini makna yang penting yang kita bisa ambil. Lalu yang kedua, yang tadi saya katakan, memang mereka bisa mengganggu, mereka bisa menggoda, bahkan mereka bisa mencelakakan dan membinasakan kita. Jadi ini serius Bapak Ibu Saudara.
Kuasa kegelapan ini perlu untuk kita kenali, perlu untuk kita deteksi, dan kita perlu untuk mampu menghadapinya. Jadi menghadapi kekuasaan atau menghadapi kuasa gelap itu memang bagian yang harus kita hadapi. Realitas yang memang harus kita lawan. Dan tentu kabar baiknya adalah bahwa kita punya banyak tuntunan. Kita banyak pertolongan. Kita punya banyak panduan ya, terutama teladan Yesus sendiri. Oleh karena itu mengapa saya pilih perikop ini? Karena supaya kita bisa belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara lihat ya, bahwa Tuhan Yesus saja digoda. Tuhan Yesus saja dicoba untuk dialihkan hatinya supaya tidak jalan sebagaimana ketetapan Tuhan, tidak menyelesaikan apa yang menjadi tugas panggilannya oleh Allah Bapa. Coba digeser orientasinya. Bagaimana dengan kita? Hari ini kita juga akan digocoh terus seperti itu. Dan Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita pahami bersama adalah ketika kita sudah diselamatkan, sudah ditebus, sudah dipulihkan, citra Allah itu kembali dinyatakan dalam diri kita, itulah yang kembali akan dihancurkan oleh iblis. Itulah yang akan kembali dihancurkan oleh sang penguasa kegelapan, supaya kita tidak lagi mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita tidak lagi mampu hidup setia kepada Allah, dan kita tetap hidup dalam orientasi untuk menyenangkan hasrat kedagingan kita. Ini yang perlu untuk kita waspadai, ini yang penting ketika kita berbicara tema menghadapi kuasa kegelapan. Bukan hanya berbicara tentang bagaimana saya bisa mengusir roh, bukan bagaimana saya bisa menengking orang yang kerasukan setan dan ia sembuh kembali. Bukan hanya sekedar itu. Bagaimana tempat usaha saya supaya tidak ada godaan-godaan dari roh-roh. Tempat usaha saya steril, tempat usaha saya kudus, penuh dengan berkat Tuhan. Tidak hanya semacam itu. Itu hanya bagian-bagian. Namun sesungguhnya yang paling penting adalah kita mesti menyadari kuasa kegelapan itu menginginkan kematian. Kehidupan kekal yang kita miliki ingin direbut supaya kita tidak menjadi bagian dari anak-anak kerajaan surga. Ini yang paling penting. Kita akan digoda, kita akan digocoh, kita akan diserang supaya kita kehilangan keyakinan. Dan pada akhirnya saudara-saudara, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, kita malah bisa memberikan penghormatan kepada hal-hal yang sifatnya kegelapan. Tempat-tempat yang angker, roh-roh yang mengerikan dan menakutkan itu, malah ada rasa takut, rasa hormat kita kepada mereka. Ini yang perlu kita waspadai. Bahwa kuasa-kuasa itu sudah ditaklukkan oleh Tuhan, kuasa-kuasa itu sudah dipatahkan oleh Kristus. Kuasa yang ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, lebih besar dari segala sesuatu. Ini makna yang kita bisa ambil dari perikop ini. Lalu aplikasi nyatanya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita tahu bagaimana firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan Yesus bisa mengalahkan si iblis dan sudah mematahkan kuasa si penguasa kegelapan itu. Dan kita juga tahu makna untuk kita hari ini. Lalu aplikasi nyatanya adalah Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih menghadapi kuasa kegelapan? Saya singkatnya lewat Bapak Ibu Saudara. Menghadapi kuasa kegelapan tidak usah takut, tidak usah bimbang, tidak usah ragu, tidak usah lewat. Ya, apa itu lewat? Lepas ketakutan. Bapak Ibu Saudara, ketika berbicara kuasa kegelapan, yang langsung muncul dalam benak pikiran kita apa sih? Cerita sederhana. Ini dua adik kita ini baru, ya, pendatang baru di gereja kita, Tasya dan Dian, ya. Dina, ya, kacak sedikit ya. Tasya sama Dina ngeles. Tapi beneran nanti kamu takut lewat jalan itu ya. Jangan dah diganti. Saudara satu kali atau sudah sering kali lewat jalan itu gitu ya, siapapun itu, termasuk Cik Mustika ya. Lewat jalan sudah bertahun-tahun, sudah belasan tahun lewat situ gitu ya. Satu kali pulang malam ada orang yang berjumpa dengan saudara. Lalu orang itu kasih tahu, Cik Mus, malam-malam jam segini kok kamu berani toh
lewat jalan itu, lewat gang itu. Tahu enggak ceritanya? Wah, aku enggak takut. Dianya yang takut sama aku. Aku lewat langsung dia minggir gitu. Bener ceritanya gini loh, ceritain. Ternyata serem. Kira-kira Bapak Ibu Saudara besok kalau pulang di jam yang sama lewat jalan itu berani enggak? Hah? Cari jalan lain. Kenapa? Sudah tahunan, sudah belasan tahun lewat jalan itu. Tidak ada berita apapun, tidak ada pengalaman apapun. Namun begitu ketemu sama si A ini, cerita begitu mengerikannya jalan itu, kenapa besoknya nggak berani lewat situ? Sugesti, ya, dipengaruhi pikiran kita. Kita dihantui oleh ketakutan-ketakutan. Dan kuasa yang menakutkan itu lebih besar dari kuasa yang kita miliki. Nah, saudara, hal yang penting yang harus kita pahami adalah bahwa terang Kristus, terang yang ajaib itu sungguh sudah datang di dalam hidup kita. Setiap kita yang percaya kepada Yesus, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya di dalam dirinya ada roh kebenaran, Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Sehingga ketika kita menghadapi apapun, termasuk jalan-jalan seram, tempat-tempat angker, kuasa-kuasa okultisme yang lain, kita percaya bahwa Roh Kudus ada. Roh Kudus membentengi kita dan Roh Kudus akan menolong kita. Terang Kristus itu mengalahkan kegelapan. Terang itu mengusir dan menghalau kegelapan dalam hidup kita, termasuk kuasa-kuasa di dalamnya. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Ada seorang bernama Jonas atau Jones, ya. Dia seorang profesor matematika. Ia mengatakan, saya selalu percaya pada angka, persamaan dan logika yang membawa pada jawaban. Pencarian telah membawa saya melewati dunia fisik, metafisik, khayalan dan kembali lagi. Perhatikan ya, bukan hanya fisik tetapi metafisik. Dan saya telah membuat penemuan terpenting dalam hidup saya. Semua alasan yang logis hanya dapat terjawab dalam persamaan misterius tentang kasih. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa kasih Tuhan itu nyata bagi setiap kita. Kasih Tuhan itu cukup untuk menolong kita. Kasih Tuhan itu yang kita rasakan memang disediakan Tuhan untuk kita menjalani hidup yang tidak mudah ini. Termasuk ketika apa? Ketika kita diperangkap dan dibelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Apapun itu sifatnya, tradisikah, cerita-cerita kunokah, atau tempat-tempat yang angker, roh-roh yang memang menyatakan diri. Meskipun tadi saya katakan di awal, kenapa setannya, ya, penguasa kegelapan Indonesia itu lebih seram dari tokoh-tokoh barat. Itu sangat dipengaruhi oleh budaya. Sangat dipengaruhi oleh budaya yang ada di masing-masing daerah, di masing-masing wilayah. Nah, ini penting saudara. Jadi kita percaya bahwa kasih Allah itu cukup. Kasih Allah itu sempurna mengampuni kita. Kasih Allah itu sempurna menolong kita menjalani hari-hari kehidupan kita, termasuk menghadapi sang penguasa kegelapan. Tuhan sudah menjadi Allah bagi kita. Kita adalah miliknya dan Tuhan yang akan menjadi penolong bagi setiap kita. Oleh karena itu lepaskan ketakutan. Lalu yang kedua, tentu bukan hanya keyakinan itu, tetapi juga harus kita aplikasikan atau kita praktekkan dalam apa? Dalam waspada dan berdoa. Waspada dan berdoa. Tadi saya kutip sedikit dari Lukas. Dikatakan di sana narasinya, ketika iblis meninggalkan Tuhan Yesus, dikatakan ia menunggu waktu yang baik. Bayangin loh, ia masih menunggu waktu yang baik. Bagaimana bisa menghancurkan anak Allah itu? Apalagi kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita akan terus diganggu, digoda, kita akan dijatuhkan dengan berbagai macam cara. Oleh karena itu kita masih waspada, kita masih berjaga-jaga. Di kalimat yang lain atau di perikop yang lain dikatakan bahwa si iblis itu mengaum seperti singa yang akan menerkam kita. Jadi godaannya, tantangannya, ancamannya itu memang serius dan nyata yang akan mengambil kita, merampas kita dari kuasa Tuhan.
Namun Bapak Ibu Saudara percaya ketika kita menaruh hati percaya kita kepada Tuhan, iman kita semakin kokoh di dalam Tuhan, maka yang terus harus kita lakukan adalah kita menjaga seluruh kehidupan kita secara waspada dan tentu rajin berdoa. Bapak Ibu Saudara, saya itu ketika datang ke Karangsaru 2010, saya nggak tahu ceritanya, tapi waktu itu ketika saya naik di kamar indah yang di atas itu, saya Karangsaru Indah, saya baru datang itu memang kamar saya masih di pojok, masih belum yang di kamar tamu pendeta, masih yang di tengah. Kok rasanya ada suara-suara ya? Sudah sore, hampir petang, kok ada suara-suara dari mana gitu. Saya cari Bapak Ibu Saudara, saya keluar kamar, saya cari sampai ke sini. Karena ke lorong sana kan nggak ada. Wah Bapak Ibu seneng toh, langsung toh dengerin serius gitu. Walaupun saya ceritanya nggak serius loh, ini serius beneran Bapak Ibu. Saya keluar kamar, saya menuju ke dapur di tengah itu, saya cari nggak ada suaranya. Tapi suaranya kedengaran di pojok. Saya terus ke pojok, ke kamar kecil, ke kamar mandi yang ini, kamar mandi yang luar. Gak ada apa-apa. Kok suaranya masih ada ya? Nah, saya lupa waktu itu apakah saya minta kunci atau kebetulan kamar tamu pendeta itu tidak terkunci gitu loh. Akhirnya saya karena dengar suaranya dari situ saya masuk. Suaranya terdengar jelas tapi gak ada siapa-siapa. Ada pintu di sebelah sana Bapak Ibu Saudara. Wah, saya tetap masuk aja pintunya, pintu kecil kamar mandi ternyata. Dan apa yang saya temukan Bapak Ibu Saudara, yang ngobrol adalah tetangga kampung di sebelah tembok. Tapi bayangin suaranya bisa sampai sana loh. Setelah itu baru saya dengar cerita-cerita bahwa di sana itu mantan kantornya Arimatea. Peti mati disediakan di situ. Dan ada yang cerita, saya lupa waktu itu, tapi benar atau salah nanti beberapa teman bisa konfirmasi ya. Pernah ada kayak semacam orang Barat, orang Belanda yang ada di situ begitu. Itu cerita-cerita terus berkembang Bapak Ibu Saudara. Ya, coba bayangin kalau cerita ini terus dikembangkan. Kira kita lebih hormat sama Tuhan atau lebih hormat sama dia? Ya kan? Kita mesti harus waspada dengan hal yang seperti ini. Kenapa? Karena memang kita tuh kecenderungannya keliru Bapak Ibu Saudara. Kita tuh cerita hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, kuasa Tuhan yang menolong kita, atau hal-hal yang sifatnya seperti itu lebih menarik yang mana? Atau ketika mungkin waktu masih muda ya, SMA, kuliah gitu ya. Ketika bicara tentang kebaikan sama kenakalan lebih seru yang mana sih? Ya. Wah aku tuh tadi ya nyebrangin nenek, wah di jalan MT Haryono itu kan susah nyebrang ya. Saya coba seberangkan. Sama bicara, berani enggak? Aku tadi nggoda Pak Polisi loh di Simpang 5 gitu. Kira-kira yang menarik yang mana? Menarik yang nggoda Pak Polisi kan? Walaupun kita tahu itu salah gitu. Bapak Ibu Saudara ini loh yang harus kita waspadai. Dan kita mesti harus berdoa untuk mengalahkan itu. Kenapa? Karena memang kecenderungan hati kita terus didorong untuk melakukan yang jahat. Hati kita terus didorong untuk melakukan apa yang mengecewakan dan mendukakan hati Tuhan. Termasuk hati kita didorong untuk lebih hormat kepada penguasa kegelapan daripada menyembah dan menghormat kepada Allah. Ini loh yang harus kita perjuangkan. Ini loh yang harus kita lakukan. Jadi kita mesti waspada selalu dan berdoa senantiasa. Itu WA-nya. Lalu T terakhir, ini juga waspada Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini banyak orang seperti ini. Ya, hari-hari, waktu-waktu dihabiskan untuk apa? Ini adik-adik muda saya nih, hari ini berjuang, kuliah, kerja untuk dapat apa? Dapat uang. Kalau sudah dapat uang, kesenangan. Kalau sudah dapat kesenangan, kadangkala hari ini kita sampai tidak sadar loh apa yang kita perjuangkan. Ada gambar yang lain, orang mengejar uang dalam lintasan hidupnya sampai di titik N, uang yang dia kumpulkan sudah banyak, tapi dia sudah pada akhir. Lalu uang yang dia kumpulin untuk apa? Itu belum berbicara tentang kesehatan. Orang berjuang, bekerja,
Kesehatan terganggu, kesehatan dilupakan, makan lupa, tidur tidak cukup. Wah, sampai kesehatannya terganggu. Kumpul uang banyak, menghabiskan semuanya itu. Lalu untuk apa uangnya? Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu untuk kita waspadai. Karena apa? Karena kita sedang dikecoh. Kita sedang dialihkan orientasi hidup kita. Bukan mengejar Allah, bukan mengejar apa yang Tuhan sediakan, bukan terus berjuang untuk kemuliaan Allah, tetapi hanya untuk memuaskan hawa nafsu diri kita. Terakhir saudara-saudara, mau gak mau, harus dan wajib sebagaimana Tuhan Yesus melakukan, Tuhan adalah prioritas utama kita satu-satunya. Tuhan Yesus bisa mengalahkan iblis karena Tuhan Yesus punya hati yang betul-betul terarah kepada Allah. Karena dia sendiri adalah Allah. Dia bisa jawab semua godaan iblis, ia bisa jawab semua jebakan-jebakan iblis karena memang itu sesungguhnya yang harus dilakukan oleh kita. Oleh karena itu Yesus hadir untuk menyatakan diri bagaimana hidup sebagai anak-anak Allah. Itulah yang juga harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ini kalau kita mau coba kinikan gitu ya, modernkan gitu ya. Sebenarnya 3 jebakan iblis ini kan yang dicari manusia. Yang pertama ketika berbicara batu menjadi roti, itu berbicara apa? Bicara materi. Bicara kemewahan, berbicara tentang kemampuan, berbicara tentang segala sesuatu yang bisa menyenangkan diri kita. Hari ini jalan-jalan ke luar negeri, update status, posting, apapun itu. Dapat like, populer, tenar, semua dicari orang hari ini. Tapi Tuhan berkata bukan roti, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah. Apa yang menjadi ketetapan dan kehendak Allah itu mestinya menjadi tempat tertinggi dalam hidup kita. Lalu yang kedua adalah ketika diajak untuk menjatuhkan diri. Mengapa Tuhan berkata jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu? Itu kan berbicara tentang janji Allah di Mazmur 91. Coba Allah itu betul tidak berjanji sama kamu. Cobalah apakah benar bahwa tingkap-tingkap langit itu akan dibuka dan berkatnya akan tercurah kepada kamu. Apakah ketika kamu setia betul jalan hidupmu akan ditata, akan ditolong seperti yang dijanjikan Tuhan. Dan itu berbicara tentang keselamatan yang kita miliki. Coba percaya enggak sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak orang yang sampai hari ini enggak percaya sama Tuhan. Bahkan mungkin di dalam kehidupan orang Kristen sendiri ada banyak hal yang membuat tidak lagi yakin, bahkan ragu kepada Tuhan. Loh, kata Tuhan ketika aku setia, kata Tuhan ketika aku taat, kata Tuhan ketika aku melayani, maka segalanya akan ditolong. Tapi nyatanya hari-hari kehidupanku tidak. Kehidupan keluargaku sampai dengan saat ini tetap kurang harmonis. Pekerjaan yang kutekuni hari ini tetap juga terus dalam perjuangan. Bahkan mungkin ada yang beberapa single mengatakan, aku sudah melayani, aku sudah memberikan yang terbaik. Katanya Tuhan ada pasangan hidup yang Tuhan sediakan bagiku. Tapi mana? Sampai hari ini aku tidak menjumpainya. Saudara-saudara, ada keraguan-keraguan yang seperti ini yang akan ditiup, yang akan dihembuskan, sehingga kita akan meragukan kuasa Tuhan. Namun Tuhan berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Percayalah, waktunya akan indah. Lalu yang ketiga saudara dikatakan, kalau kita boleh tafsirkan itu adalah bagian di mana kekuasaan dunia diberikan. Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk bisa menikmati keindahan dunia ini. Menyembah iblis, maka semua kemegahan dunia itu, apa yang kunyatakan kepadamu, akan kuberikan kepadamu, yaitu kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Itu kan yang dibutuhkan orang hari ini. Bisa punya kuasa, bisa punya segalanya, maka bisa melakukan apa saja. Bapak Ibu Saudara, ini yang dicari dunia, ini yang dicari banyak orang, tetapi Tuhan katakan, nyala iblis. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi saudara, kita mesti kembali. Ketika menghadapi kuasa kegelapan, maka bukan hanya berbicara tentang fenomena dan manifestasi-manifestasi bentuk roh-roh kegelapan itu.
Tapi bagaimana tujuan utama penguasa kegelapan untuk membelokkan kita dari orientasi kehidupan kekal yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kebinasaan kekal, kematian. Inilah yang mesti kita waspadai. Sebenarnya ketika kita paham benar bahwa kuasa Tuhan ada di dalam kita, Roh Kudus yang berkuasa itu ada di hati dan hidup kita, maka kuasa kegelapan pun tidak akan bisa menguasai kita. Prinsipnya tadi lewat, ya. Terakhir saya mau kutip dari apa yang disampaikan dan pengalaman berharga menurut saya dari Lord Ken Clark, seorang penyiar, seorang produser. Dia katakan seluruh keberadaan saya, ini satu testimoni, satu pengalaman ketika ia ada di sebuah gereja yang ia rasakan begitu luar biasa. Seluruh keberadaan saya disinari semacam cahaya sukacita surgawi yang jauh lebih dahsyat dari apapun yang pernah saya alami sebelumnya. Tapi saya begitu lekat dengan dunia sehingga tidak bisa berubah. Ketika saat itu ketika ia merasakan suasana surgawi yang luar biasa itu, ia tahu hadirat Allah turun. Namun ia juga sadar bahwa ketika ia masuk dalam panggilan surgawi itu, maka ia akan tinggalkan kehidupan duniawi itu. Maka ia akan dijauhi oleh orang-orang yang selama ini memujanya, bahkan mungkin ia akan ditinggalkan oleh keluarganya. Itu testimoninya ada. Akhirnya apa? Dia mengeraskan hatinya dan memilih untuk tetap menikmati kemewahan dunia dan tidak masuk dalam nikmat surgawi itu. Saudara, sebenarnya kuasa kegelapan itu tujuannya itu bukan hanya nakut-nakutin kita, bukan hanya membuat supaya kita ini melihat dia mengerikan, tidak. Tapi tujuannya adalah merampas jiwa, merampas kehidupan supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak hidup dalam kekekalan, tetapi bersama dengan mereka di dalam kebinasaan. Ini yang paling penting. Sekali lagi saudara, ketika menghadapi kuasa kegelapan dengan segala manifestasinya, bukan hanya itu. Namun bagaimana kita hidup lepas dari ketakutan itu karena Roh Kudus sudah menolong kita, Roh Kudus sudah hadir dalam hidup kita. Kita waspada dan terus berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh dan kita mengutamakan Tuhan sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa lewat Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak akan jatuh dalam kuasa-kuasa kegelapan dan kita tidak akan takut terhadap kuasa-kuasa yang demikian. Amin. Mari kita tenang di hadapan Tuhan, minta tolong Pak Arief standby di posisinya. Kita akan berdoa, nanti kita akan terima berkat dan kita akan pujikan Bapak terima kasih. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk tenang di hadapan Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu Saudara pikirkan hari ini berkenaan dengan kuasa kegelapan atau pergumulan hidup yang hari ini sangat berat bagi Bapak Ibu Saudara. Arahkanlah hatimu dan serahkanlah segala pergumulanmu itu kepada Tuhan. Buka hatimu supaya Roh Kudus, Roh kebenaran itu tinggal di dalam hatimu. Sehingga apa yang gelap akan disibakkan, segala yang selama ini menjadi beban akan diberikan kelegaan. Dan apapun yang menjadi kegelisahan dan keraguan saudara, Tuhan akan memberikan ketegasan, kepastian. Sehingga saudara bisa menjalani hari-hari kehidupan dengan mantap, dengan yakin, dengan lega, dengan bahagia dan penuh damai sejahtera Tuhan. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi, apa yang menjadi pergumulanmu hari ini, apa yang kau rindukan berkenaan dengan kuasa Tuhan. Tuhan mendengar dan Tuhan hadir dalam hidup setiap kita. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih. Engkau Allah yang besar untuk kami. Allah yang mengasihi kami demikian rupa dan kasih Tuhan tak pernah berkesudahan. Kiranya ketika kami belajar tema menghadapi kuasa kegelapan, kegelapan yang nyata di sekitar kami,
bahkan kegelapan yang seringkali menggocoh dan mengecoh kami, supaya orientasi hati dan tujuan hidup kami tidak lagi terarah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami pelajari bersama malam ini menolong kami untuk percaya bahwa Tuhan Yesus yang hadir, Tuhan sudah menebus segala dosa, Tuhan yang sungguh menjadi juru selamat kehidupan bagi kami semua. Ia memberikan teladan yang sungguh luar biasa ketika kami mengarahkan hati pandang kami kepada Tuhan, ketika kami berpijak pada landasan ketetapan kebenaran firman, maka apapun tidak akan pernah mampu membawa kami kepada kegelapan. Terang Tuhan yang ajaib akan selalu bersinar dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, siapapun yang hari ini kami takut, Tuhan berikan keberanian. Yang hari ini dalam keraguan, Tuhan berikan kepastian. Yang hari ini dalam tekanan, Tuhan memberikan kami kelegaan. Bahkan kami yang hari ini khawatir, takut akan masa depan, Tuhan yang akan gandeng kami dengan tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan. Berkati kami semua, terutama yang hadir di ruangan ini, supaya kami yakin bahwa terang Tuhan sudah mengusir kegelapan dalam hidup kami. Oleh karena itu kami tidak akan kembali pada kegelapan itu. Kami tidak akan takut pada kegelapan itu, karena kuasa Tuhan sempurna atas kami semua. Terima kasih Tuhan, kiranya kami dimampukan menjalani hari-hari kami dengan lebih bersemangat, dengan lebih berbahagia, lebih sukacita, dan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Saudara bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk saudara, saat teduh buat kita saya serahkan ke bidang 1.